adik-adik semua, kita bertemu kembali dalam ibadah Sekolah Minggu HKBP Kebun Jeruk 16 Mei 2021 bersama Kak Ange, Kak Mona, dan Kak Zevanya. Kita semua bersuka cita karena kita akan memuliakan nama Tuhan Yesus. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi secara medley. Dalam nama Yesus, di medley dengan dengar dia panggil nama saya. Ayo Bang David. Adik-adik kita akan memulai ibadah kita. Kita mau nyanyikan satu lagu Rumah Doa.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu semuanya itu. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adikku, sekarang kita akan membaca epistel dalam ibadah kita hari ini yang akan dibacakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kita. Adik-adik, sekarang kita membaca epistel. Adik-adik sudah sediakan Alkitabnya kan? Coba angkat Alkitabnya. Bagus. Nah, kita akan membaca epistel dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kita baca bergantian. Kak Anggi duluan, nanti adik-adik dibantu dengan Kak Mona dan Kak Zevanya. Kita mulai ya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Adik-adik, kita ulangi lagi ayat 14-nya ya, kita sama-sama membacanya. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu pujian. Mampirlah dengar doaku. Ayo Bang David. Jangan jalan terus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Hari ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan yang menjadi kabar baik bagi kita diambil dari kitab
Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Ayo adik-adik buka Alkitabnya. Maka ketika Amang membaca, kita bisa mengikutinya di Alkitab kita masing-masing. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, semua adik-adik pernah berdoa? Amang yakin tidak ada adik-adik sekolah minggu yang belum pernah berdoa, atau yang tidak pernah berdoa. Pasti kita semua pernah berdoa. Tapi ada yang sangat rajin berdoa, ada yang rajin berdoa, ada juga yang kurang rajin berdoa. Tentu yang terbaik adalah anak-anak, adik-adik yang sangat rajin berdoa. Adik-adikku, firman Tuhan hari ini berkata kepada kita supaya kita menjadi anak-anak yang rajin berdoa bersama. Itu menjadi bukti bahwa kita pengikut Kristus. Salah satu bukti pengikut Kristus adalah dia hidup di dalam doa. Untuk itu adik-adik sekolah minggu, ada 3 hal yang mau kita ingat dari firman Tuhan hari ini. Pertama, ketika kita berdoa, berdoalah dengan tekun. Tahu arti tekun? Tekun berarti bersungguh-sungguh. Tekun berarti terus-menerus. Tekun berarti setia. Mengapa kita harus berdoa dengan bersungguh-sungguh, dengan tekun? Karena sesuatu yang dilakukan dengan bertekun, maka hasilnya pasti baik dan maksimal. Maka ketika kita berdoa, teruslah berdoa dengan tekun, maka hasil doa kita pasti baik dan maksimal. Yang kedua, adik-adikku, dikatakan tetaplah sehati. Orang-orang yang berdoa adalah orang-orang yang berdoa dengan tetap sehati. Pada intinya kita adalah orang-orang yang berbeda. Tidak ada di antara kita yang sama. Kita semua punya perbedaan. Adik-adik punya saudara-saudara di rumah, kakak beradik berapa orang? Ada kakak, ada abang, ada adik, ada papa, ada mama. Semua anggota keluarga itu punya perbedaan. Kita berbeda-beda. Tetapi orang yang berdoa adalah orang yang bisa menyingkirkan perbedaan yang diakibatkan oleh egois diri kita dengan membangun kesehatian. Orang yang akan berdoa dan doanya didengar dan berkenan kepada Tuhan
adalah orang-orang yang berdoa dengan hati yang sehati. Bisa bersama-sama dengan yang lain. Yang ketiga, adik-adikku, dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, menjadi orang yang saling mendoakan. Ketika kita terus berdoa dengan bertekun, kita berdoa dengan sehati, maka kita juga menjadi orang yang saling mendoakan. Kita tidak hanya berdoa tentang diri kita tidak hanya berdoa tentang kebutuhan kita tidak berdoa tentang keinginan-keinginan kita, tetapi ketika kita berdoa, kita juga mendoakan yang lain. Maka adik-adik sekolah minggu yang sudah bertekun berdoa, maka dia juga terlatih untuk saling mendoakan. Mendoakan saudara-saudaranya, mendoakan keluarganya, mendoakan papa dan mamanya, mendoakan guru-gurunya, mendoakan guru sekolah minggunya, mendoakan pendetanya, mendoakan orang-orang lain, termasuk juga mendoakan bangsa dan pemerintah-pemerintahnya. Jadi dari sekolah minggu tidak lagi hanya berdoa mendoakan dirinya, tetapi juga sudah saling berdoa dan saling mendoakan. 3 hal inilah adik-adikku yang harus kita mulai hidupi dari sejak anak sekolah minggu yang sudah membiasakan diri, yang sudah sangat rajin untuk berdoa. Berdoalah dengan tekun, berdoalah dengan sehati, dan saling mendoakan untuk yang lain. Maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang berdoa dengan benar. Tuhan memberkati adik di sekolah minggu yang dengan setia selalu berdoa di dalam kehidupannya. Amin. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada minggu hari ini. Engkau mengingatkan kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang rajin berdoa. Dan di dalam doa kami selalu di dalam kesungguh-sungguhan berdoa. Kami berdoa di dalam kesehatian dan kami saling mendoakan. Mampukan adik-adik kami sekolah minggu dan kami semua untuk menghidupi firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini. Sehingga hidup kami menjadi hidup kesukaan bagi Tuhan. Berkati adik-adik kami ya Bapa. Berkati orang tua kami, berkati keluarga kami semuanya. Berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu kami, berkati pendeta-pendeta kami, berkati bangsa dan pemerintah kami. Inilah doa dan permohonan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman, kami mau mengingatkan adik-adik untuk tetap mengingat memberikan persembahan ke gereja melalui rekening atau barcode yang sudah disediakan di sini. Adik-adik juga boleh menyerahkannya melalui Sintua Wilayah dan adik-adik boleh mengatasnamakan persembahan sekolah minggu. Oke ya, dan kakak-kakak juga akan mau mengumumkan mengenai rangkaian perayaan sekolah minggu. Silahkan Kak Mona. Oke adik-adik. Nah, buat adik-adik jangan lupa yang belum mendaftar untuk acara Got Talent, jangan lupa hari ini adalah penutupan terakhir untuk pendaftarannya. Jadi buat adik-adik ayo cepet-cepet buat rekamannya, atau mungkin siapa tahu ada yang udah buat rekamannya tapi lupa dikirim. Nah, jangan lupa pokoknya dikirim ke kakak-kakak sekolah minggunya. Nanti ada formulir pendaftarannya, silakan diisi. Pokoknya ikutin nanti tata caranya. Nah, satu lagi, kemarin kan kita udah kegiatan talk show dan podcast. Aduh, terima kasih sekali buat semua adik-adik, buat mama papa, ataupun buat audiens yang lain yang sudah mengikuti acara tersebut ya adik-adik ya. Wah, kakak seneng banget, semua kakak-kakak sekolah minggu seneng sekali melihatnya. Nah, untuk terakhir penutupan kita di minggu depan,
jangan lupa adik-adik tetap menyaksikan penutupan Pareon Sekolah Minggu. Dan buat adik-adik yang mau menyampaikan ucapan selamat Parheheon melalui dengan beberapa pilihan, ada yang bisa kasih foto keluarga ataupun foto sendiri, boleh. Nanti tinggal ngubungin aja kakak-kakak sekolah minggunya. Jangan lupa, pokoknya jangan malu, jangan ragu, semuanya pokoknya kita akan berikan yang terbaik untuk kegiatan sekolah minggu. Oke adik-adik, jangan lupa ya, pokoknya kakak tunggu hari ini terakhir untuk yang gak talent dan untuk yang mau ngucapin ucapan selamat Parheheon sekolah minggu. Yuk silakan hubungin semua kakak-kakak sekolah minggunya siapa aja. Terima kasih adik-adik. Nah adik-adik, kita juga tadi telah mendengarkan pendeta kita menyampaikan khotbahnya, yaitu tentang berdoa. Bahwa berdoa itu adalah nafas kita. Berdoa bukan berarti keinginan kita langsung dipenuhi seperti makan cabai, kita makan langsung terasa pedasnya, bukan. Tetapi doa itu adalah kekuatan kita yang memberikan kita berdoa. Jadi adik-adik berdoalah setiap saat, baik dalam duka, suka maupun dalam hal apapun adik-adik tetaplah berdoa supaya kita kuat. Oke? Sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau menyanyikan satu lagu doa orang benar. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu.
Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom adik-adik. Nah, tadi kita sudah mengikuti ibadah, sudah mendengarkan firman, sudah menaikkan puji-pujian. Nah, sekarang waktunya kita untuk membuat kreativitas. Kalau tadi adik-adik firman Tuhannya yaitu tentang apa, Kak? Tentang berdoa bersama. Oh, tentang berdoa bersama. Nah, jadi doa itu adalah tadi kekuatan hidup kita. Nah, terus doa itu membuat kita menyempatkan waktu ya untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, terus apa ya setiap berdoa berarti semua doa kita langsung dijawab, Kak? Langsung okein gitu? Enggak dong, semua ada prosesnya. Nah, tuh semua ada prosesnya. Jadi jangan pernah menyerah adik-adik, jangan pernah bosan untuk berdoa, terus berdoa. Kalau berdoa juga doain diri sendiri aja nggak, Kak? Banyak doa untuk orang tua, untuk teman-teman, dan untuk suku bangsa semua. Oh, tuh adik-adik denger ya, berdoa itu bukan cuma egosentris nih, bukan ke doain diri sendiri, tapi jangan lupa untuk doain orang lain. Terutama misalnya orang-orang yang kita kenal, misalnya yang di rumah tadi ya, kata Kak Jevanya, orang tua, mama, papa, opung, tulang, semuanya boleh, keluarga atau teman-teman, atau tetangga juga boleh ya, Kak ya? Boleh banget. Atau misalnya nih, doain COVID nih yang masih belum selesai nih adik-adik, boleh banget. Nah, kalau gitu sekarang nih, untuk Kak Mona mulai yang kelas besar dulu ya, Kak? Nah, untuk yang kelas besar, Kak Mona mau ajak adik-adik nih, kita kan sudah mulai besar ya, berarti berdoa itu nggak mesti disuruh papa mama atau diingetin, harus sudah ada alarmnya sendiri. Jangan lupa bangun tidur, mau tidur tuh berdoa dulu ya, bangun tidur berdoa dulu, kan ada lagunya ya adik-adik ya. Nah, Kak Mona mau ajak adik-adik untuk membuat pokok-pokok doa. Nah, pokok-pokok doa misalnya selama 1 minggu ini nih, mulai besok nih ataupun mulai nanti malam juga boleh, tanggal 16 ini adik-adik mau pokok doanya tuh apa. Tapi Kak Mona nggak mau nih, karena kita udah besar, nggak mau cuma ditulis Senin pokok doanya hasil ulangan misalnya nih, hasil ujian misalnya buat adik-adik yang kelas Gabriel kan tuh habis ujian, Kak. Oh iya. Nah, Kak Mona nggak mau cuma gitu doang, buat sekreatif mungkin. Boleh misalnya gambar pohon, nih kamu kasih contoh satu ya, gambar pohon terus ada buahnya itu adik-adik gambar ataupun boleh pakai kertas lipat kayak nanti adik-adik guntingin, terus ditulisin nih misalnya pokok-pokok doanya, misalnya Senin pokok doanya hasil ujian, terus Selasa apalagi Kak misalnya doain apa? Doain orang tua mungkin yang sedang siapa tahu ada orang tuanya yang sakit atau keluarga yang sakit, atau hari Rabunya nanti boleh doain soal COVID atau pandemi, boleh, terserah adik-adik. Nah, Kak Mona tunggu sampai hari Sabtu tanggal 22 ya adik-adik ya. Jadi hari Minggu jangan ada yang kirim kreativitas. Kak Mona mau tunggu sampai tanggal 22 ya adik-adik ya. Semuanya yang kelas besar kreativitasnya harus kreatif mungkin ya, buat fantasi adik-adik, imajinasi adik-adik yang sebagus-bagusnya, terserah Kak Mona mau bikin kasih hadiah buat yang kelas besar nih. Kak Mona pilih 5 orang nanti
ya, dari semua kelas, bukannya pokoknya dari 5 kelas, siapapun itu yang kirim pokoknya ada 5 orang aja, dari 4 kelas ya, 4 kelas ada 5 orang. Oke, nah sekarang untuk kelas kecil. Nah, untuk kelas kecil, adik-adik kelas kecil membuat doa di kertas HVS. Kemudian kertasnya itu adik hias sekreatif mungkin. Doanya itu bebas ya, mau doa apa aja, boleh doa untuk orang tua, doa untuk COVID ini juga boleh. Nanti dikirimkan ke grup kelasnya masing-masing. Mama dan papa adik-adik kelas kecil boleh dibantu nih untuk membuat kreativitasnya minggu ini. Nah, kalau misalnya Kak, kan kelas Joshua Samuel belum bisa nulis. Boleh Kakak kalau mereka kirim video aja? Oh boleh, adik-adik buat video pada saat adik-adik berdoa. Boleh mendoakan orang tua, mendoakan teman-teman, mendoakan musibah-musibah yang terjadi di saat-saat seperti ini. Jangan lupa adik-adik, doain juga dong kakak-kakak sekolah minggunya semuanya ya, supaya semangat pelayanannya. Oke adik-adik? Oke, ada lagi nggak Kak? Udah. Oke, udah itu aja kreativitas untuk hari ini adik-adik. Shalom. Doa